Shalom Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bisa kembali menikmati hari-hari kita. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kita sampai hari ini. Dan hari ini kita kembali masih belajar dalam hal kemurahan hati dalam renungan malam ini. Dan biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua, mengubahkan kita dan memotivasi kita untuk memiliki kemurahan hati dalam hidup kita. Dan kita belajar hari ini dengan judul kemurahan hati adalah buah roh. Kita akan membaca ayat yang sudah seringkali tentunya kita dengar, yaitu mengenai buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ini adalah bagian dari akibat bila kita hidup di dalam roh, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan muncul di dalam diri kita. Buah-buah roh ini adalah satu kesatuan, karena itu disebut dalam bentuk tunggal, bukan plural, bukan fruits, tapi fruit. Tapi dari satu buah ini muncul berbagai macam manifestasi. Dan salah satunya adalah kemurahan. Itu berarti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengaku sudah memiliki Yesus di hati kita, lalu Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka buah roh kemurahan hati itu harus muncul di dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki kemurahan hati, maka Roh Kudus belum bekerja dengan sempurna di dalam diri kita. Kemurahan hati di dalam buah roh ini tentunya adalah satu ekspresi yang nyata dan nampak di dalam kasih Tuhan melalui kita, sehingga ini akan membentuk karakter kita. Kemurahan hati ini bukan hanya semata-mata menjadi orang yang baik, tetapi tindakan yang disengaja dan aktif. Satu pilihan yang kita ambil untuk memberikan belas kasihan atau pemikiran dan kemurahan hati kepada orang lain, sekalipun orang tersebut mungkin tidak layak untuk menerima kemurahan hati kita. Kalau kita hanya bermurah hati, baik dengan orang yang baik sama kita, saya yakin semua orang bisa melakukan. Tapi saat orang melukai kita, menjahati kita, kita masih bisa murah hati, disitulah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita. Jadi kemurahan hati sebagai buah roh itu bersifat aktif dan intentional. Artinya kita merancang, kita membuatnya secara sengaja, dan kita mengambil keputusan untuk melakukan. Saat kita bertindak murah hati, kita bukan hanya dimotivasi oleh perasaan kita, tapi oleh objektivitas dan keinginan serta kemauan kita untuk melakukannya. Dan saat kita melakukan hal ini, maka karakter Tuhan sedang nampak di dalam diri kita. Kita sudah banyak belajar banyak hal mengenai kemurahan hati Tuhan dalam renungan beberapa hari sebelumnya. Karena itulah kita sekarang harus menerapkan kemurahan hati ini di dalam pribadi kita. Bukan hanya dengan orang-orang yang baik kepada kita, tapi juga kepada orang-orang yang tidak layak menerima kebaikan dari kita. Karena dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang menerangi dunia dengan kegelapan, yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi kita anak-anak Tuhan membalas jahat dengan kebaikan, membalas hal yang tidak baik dengan kemurahan hati. Pada saat kita melakukan ini, maka ini akan membuat transformative power di dalam diri kita. Ada perubahan hidup yang kita berikan kepada orang lain yang nampak melalui perilaku dan tindakan kita dalam hal kemurahan hati kita ini. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan. Tuhan yang sudah memberikan belas kasihannya kepada kita orang berdosa. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka kemurahan itu harus muncul dan tersalur kepada orang lain yang membutuhkan. Biarlah kiranya kita
menjadi pribadi yang penuh dengan murah hati. Dan sebelum kita tidur, mari kita melakukan refleksi diri bersama-sama. Untuk saya juga, apakah selama ini kita sudah menunjukkan belas kasihan, kemurahan hati kepada orang lain, atau malah kita menjadi batu sandungan dan malah orang melihat kita, malah kita diejek sehingga nama Tuhan menjadi jelek. Karena itu, biarlah malam ini Roh Kudus memampukan kita semua untuk memiliki kemurahan hati sebagai buah roh yang muncul dalam hidup dan karakter kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya kasih Kristus menaungi kita. Shalom dan selamat malam.